Kenapa hal ini perlu untuk disampaikan? Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, hamba Allah itu akan dimuliakan di alam akhirat hanya dengan iman dan amal solehnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kamu mau ketemu dengan Rabbmu dalam keadaan dimuliakan di alam kehidupan akhirat kelak, maka beramallah dengan amal yang soleh. Dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pada waktu kamu beribadah kepadanya. Artinya jagalah iman kita. Meninggal dunialah dalam keadaan Islam dan beriman. Banyak-banyaklah kita beramal soleh waktu kita hidup di dunia. Niatkan semua karena Allah untuk mencari ridha Allah. Sebab banyak sekali orang yang sudah meninggal dunia, bahkan sampai nanti dalam kehidupan akhirat menjadi penyesalan yang berkepanjangan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-24. Ya laitani qadamtu li hayati. Ya laitani. Ini ungkapan penyesalan. Aduh, alangkah baiknya qadamtu li hayati. Jika aku dahulu waktu hidup di alam dunia mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk hidupku. Di dalam hadis disebutkan orang yang sudah masuk surga saja pun ada yang menyesal. Kenapa dia tidak mendapatkan surga yang lebih baik dari orang lain? Kalaulah dulu dia lebih banyak beramal soleh, mungkin dia akan menempati surga yang lebih baik yang hari itu sudah ditempati orang. Jadi yang sudah berada di dalam surga saja pun masih ada penyesalan. Apalagi yang kemudian terpaksa harus menjalani penyiksaan di dalam neraka. Betapa penyesalan itu kemudian tidak lagi ada gunanya. Banyak orang yang hari ini tidak lagi hidup di alam dunia. Mereka sudah hidup di alam barzakh dan mereka menyesal. Mereka menyesal di saat mereka mengalami sakaratul maut itu. Mereka sudah melihat, kalaulah mereka banyak beramal soleh, tentunya akan lebih mudah mereka hidup di alam barzakh. Akan lebih mudah mereka hidup pada saat al-ba'as, pada saat mereka dibangkitkan. Akan lebih mudah mereka hidup pada saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Akan lebih mudah mereka menjalani titian as-sirat pada saat cobaan itu diberikan kepada mereka. Jadi banyak sekali yang menyesal. Sehingga perlu kita saling mengingatkan tentang hal ini. Karena mumpung kita masih diberikan nikmat umur, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kalau mau menyesal, menyesallah sekarang. Kalau mau memperbaiki diri, kita masih punya kesempatan memperbaiki diri sebelum kita meninggal dunia. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, semuanya tidak bisa lagi berubah
kita akan menikmati apa yang sudah kita lakukan waktu kita hidup di alam dunia ini. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 130, Sayyidina Ali mengatakan, dunia akan pergi dan akhirat akan menjelang. Jadilah kamu pencinta akhirat, jangan menjadi pengagum dunia, karena pertanggungan jawabmu itu ada di akhirat, bukan di alam dunia. Jadi pertanggungjawaban kita itu pertanggungjawaban akhirat. Kita itu dibilang sukses kalau masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dihindarkan oleh Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia sudah sukses, sungguh dia sudah berhasil. Jadi kesuksesan kita itu ditentukan di alam akhirat dan ukurannya berbeda dengan kesuksesan di alam dunia. Kemudian yang terakhir, Allah mengingatkan di dalam surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39. Fa amma man tagha, maka orang-orang yang melampaui batas, wa asaral hayata dunia, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Jadi pada saat kita tidak bisa menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, maka pahamilah kita akan berada di dalam neraka jahanam dan itu adalah tempat kembalinya. Jadi tugas kita menjaga keseimbangan hidup, dunia dan akhirat. Persiapkan bekal untuk akhirat tanpa melupakan nasib kita di dunia ini. Sehingga Nabi selalu berdoa dengan kalimat, Allahumma la taj'al dunia akbara hammana, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Allahumma, ya Allah, la taj'al dunia, janganlah engkau jadikan dunia akbaro hammana, menjadi perhatian utama bagi kami. Jadi Nabi bermohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan dunia perhatian utama bagi diri Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi kehidupan kita di alam dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang berlimit waktu sangat terbatas. Sedangkan kehidupan kita yang panjang dan mengabadi itu ada di alam akhirat. Jangan sia-siakan kehidupan yang abadi hanya untuk kehidupan yang serba sementara di alam dunia ini. Mudah-mudahan
Allah membuka mata hati kita untuk masing-masing kita mempersiapkan diri untuk bekal dalam kehidupan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kekhilafan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang solihah, hamba-hambanya yang bertakwa, yang kembali ke hadiratnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohonkan ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.